Oke. Gimana? Mulai? Mulai sekarang? Ya, let's go lah. Let's go. Gimana bang? Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang di podcast apa ini namanya bang? Ini podcast psikologi pendidikan, jadi bukan hanya sekedar ngobrol biasa, diskusi biasa, tapi tentunya asiknya dapat, keilmuannya juga dapat. Oke. Seperti Openingnya kayak gitu? Iya. Apa mau diulang openingnya? Boleh kayak gitu. Oke, gimana bang hari ini? Kita mau mulai ngobrol tentang apa nih? Gimana kesibukannya selama sepekan ke belakang ini? Nah, sepekan ke belakang lagi padat-padatnya. Kemarin alhamdulillah jadi wasit di Jakarta Utara Open. Itu Piala Wali Kota Jakarta Utara. Kemudian dilanjut dengan tugas di sekolah. Karena jujur 3 minggu belakangan ini jarang ke sekolah. Kita berangkat dari rumah tapi jarang ke sekolah karena tugas keluar, undangan dari kan jadi guru BK juga di sekolah. Guru BK, kemudian di luar jadi wasit panahan. Jadi weekdays kita fokus ke sekolah, weekendnya kita jadi wasit, jadi pelatih. Ya seperti itulah panahan. Gimana? Keren banget nih. Guru BK iya, coach panahan juga iya, keilmuan juga iya, aktivitas fisik juga iya. Berarti keren banget. Insya Allah. Ada hal-hal baru yang dilakukan selama sepekan belakang ini? Hal baru yang dilakukan coba mulai, kalau dulu istilahnya apa, journaling ya. Kalau dulu waktu di S1 tuh kalau kita lagi agak mumet, agak stres tuh kita biasanya journaling. Karena jujur di pekan-pekan terakhir ini agak numpuk di kepala. Jadi perlu ditulis, perlu ngobrol sama orang. Nih salah satunya ngobrol di podcast Psikologi Pendidikan bareng Kak Farhan. Terima kasih banget udah diundang. Paling itu sih untuk seminggu, hal-hal terakhir yang lagi dilakukan ulang, journaling, sama paling olahraga fisiknya ditambahin sih. Karena kan kalau kata dokter, ketika kita melakukan olahraga akan muncul tuh hormon-hormon yang bikin kita happy. Dan terkadang jadi stress release juga kan. Itu sih bang biasanya. Keren. Sangat menarik sekali untuk kita gali lebih dalam lagi seputar keilmuan yang dimiliki oleh Kak Indra ini, tentu saja. Aku penasaran seputar atlet itu sendiri, khususnya di bidang panahan. Karena jujur, saya sudah punya anak dan saya ada arahan ingin membentuk anak, mengarahkan anak untuk menjadi seorang atlet gitu. Karena itu cita-cita saya pas kecil. Cita-cita saya pas kecil, yang mana cita-cita ini pengen coba diarahkan ke anak saya sendiri seperti jadi itu. Karena orang tuanya belum masuk, belum jadi, anaknya ya dicoba ya. Ada tips-tips gak kepada orang tua? Pastinya kalau olahraga, apalagi olahraga ya, itu kalau nggak sejak kecil dibiasakan ataupun dikenalkan untuk menjadi atlet itu akan sulit nanti di usia dewasanya. Memang kalau tadi usianya berapa anaknya? Usianya 5 tahun. 5 tahun itu pas banget. Karena ada salah satu pemanah dunia, itu namanya Brady Ellison. Itu pemanah dari Amerika. Dia menikah juga dengan atlet panahan di Amerika. Punya anak dari usia 3 tahun, udah dikenalin busur panahan. Sekarang mungkin udah 5 tahun, 6 tahun anaknya. Dan itu semakin jago. Dan memang semakin dini kita memperkenalkan sesuatu kepada anak, maka insya Allah kedepannya itu akan semakin, apa bahasanya, makin pro lah dia. Gitu. Sempat baca beberapa jurnal juga, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa seorang atlet pro itu menghabiskan waktu hidupnya sedini mungkin untuk melatih dirinya bagaimana mereka mencapai puncak karirnya sebagai seorang atlet. Jadi memang perlu dilatih sedini mungkin seperti itu ya. Betul. Dan jujur penasaran sekali tentang Kak Indra sendiri, keilmuannya khususnya di bidang panahan, coaching, archery seperti itu. Nah, banyak yang bilang kalau panahan itu permainan mental ya. Nah, menurut Kak Indra itu sendiri, kenapa sih faktor emosi itu justru menjadi aspek yang paling penting, menjadi tantangan yang paling berat
khususnya buat atlet di usia remaja dibandingkan dari aspek teknik ataupun aspek fisik? Nah, ini hal yang menarik nih Kak Farhan nih. Kalau kita ngebahas tentang olahraga, biasanya orang itu hanya melihat bahwa olahraga itu hanya kemampuan fisiknya ataupun kemampuan teknik. Nah, sedangkan yang ada sesuatu nih yang membuat si atlet ini menjadi si pro ataupun makin bagus secara kemampuan. Nah, itu adalah kondisi mentalnya dia. Nah, kondisi mentalnya dia itu sebisa mungkin kalau kata orang tuh 80%-nya itu mental, 20%-nya itu teknik. Jadi percuma punya teknik yang bagus kalau mentalnya enggak. Gitu. Nah, kita boleh kasih contoh, kita belum masuk ke dunia panahan ya. Ada pemain bola, mungkin sekarang udah masuk di usia senja 40 tahunan lebih, Cristiano Ronaldo. Itu tapi badannya masih atletis dibandingkan dengan pemain bola seusianya. Yang bisa membuat dia seperti itu apa? Mental. Banyak juga cerita yang kasih informasi ketika latihan jam 7 itu dimulai, jam 6 si Cristiano Ronaldo ini sudah ada di lapangan untuk latihan mandiri. Nah, kalau kita lihat dari situ, di dalam dunia panahan pun sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam dunia panahan, kita hanya bergantung kepada teknik. Sedangkan ketika kita di lapangan, mental itu menjadi peran utama. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa saja melihat hasil skor dari lawan kita. Nah, terkadang kita saat latihan itu skornya sudah bagus. Let's say saat kita latihan skor tertinggi itu kan X, 10 dan X ataupun warna kuning. Misalkan kita rata-rata 9 lah, 9,5 saat latihan skornya. Nah, tetapi ketika di lapangan saat kita bertanding, ketemu lawan yang ternyata jago juga nih. Di luar ekspektasi kita. Wah, si lawan ini bagus, terus kita jiper kalau bahasanya, jiper ataupun minder. Wah, padahal kita udah punya track record rata-rata latihan kita tuh 9,5 ataupun ngumpul di kuning. Nah, ketika di lapangan ketemu musuh yang ternyata jago juga, kita belum siap mental, kemampuan kita pasti akan turun. Nah, disitulah terkadang mental itu bisa mempengaruhi kemampuan teknik kita. Padahal balik lagi, kita udah punya bekal yang bagus, kita punya teknik yang bagus sebelumnya di lokasi latihan. Ketika kita lomba, ketika kita sedang bertanding ketemu lawan, itu bisa berubah 180 derajat. Makanya tadi saya bilang 80% dari olahraga panahan adalah mental. Nah, ada hal yang menarik Kak Farhan. Apa itu? Nah, dalam dunia panahan, saat kita itu hanya punya kuasa ataupun kemampuan sampai kita menarik anak panah dan membidik. Saat kita melepas anak panah ataupun kita rilis, itu sudah menjadi ketentuan Tuhan. Kalau kita mengaitkan dalam agama Islam ya, itu ikhtiarnya. Ikhtiar kita menarik, ketika kita udah lepas, itu udah istilahnya tawakal. Kita udah nggak pernah tahu hasilnya kayak gimana. Jadi 80% itu mental dan juga pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah tentunya, 20%-nya lagi fisik ataupun teknik. Kayak gitu sih Kak Farhan. Berarti permainan mental atau penguasaan mental ini sangat penting sekali bagi atlet manapun itu. Betul. Karena bisa membantu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Betul. Karena jujur saya juga sempat pernah melihat video dari atlet yang Kak Indra sebutkan sendiri, Cristiano Ronaldo. Ketika dia ingin melakukan tendangan free kick, dia berkata dalam dirinya, I can do this, I'm always do this, I can score with myself, seperti itu. Bagus banget itu kalimatnya. Nah, dan dia ucapkan itu sebelum melakukan tendangan bebas seperti itu. Dan menurut penelitian yang terkait membahas masalah itu membangun mental yang positif sekali dan justru akan membantu hasilnya ini supaya lebih maksimal seperti itu. Dan jujur saya juga baru tahu nih, ternyata aspek mental ini memang sangat penting ya, khususnya di kalangan para atlet itu sendiri. Seperti itu. Nah, saya juga tertarik tentang CBT, counseling behavior therapy, yang mana ini juga bisa menjadi salah satu treatment yang bisa dilakukan kepada para atlet. Nah, sering sekali counseling ini dianggap hanya untuk
anak yang kesulitan atau betul, atlet betul. yang kesulitan. Nah, dari Kak Indra sendiri punya tips gak bagaimana sebenarnya peran konseling ini khususnya CBT, Counseling Behavior Therapy, itu dapat membantu atlet atau seorang pemanah menyetel atau mengatur pola pikir mereka sebelum mereka menarik busur seperti itu. Ya bagus banget ya pertanyaannya. Counseling Cognitive Behavior Therapy, kita coba bedah dulu. Kognitif berarti kan berkaitan dengan pemikiran. Behavior itu dengan keseharian ataupun perilaku. Terapi ya pelaksanaan konselingnya gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ke dalam dunia panahan pun 3 poin ini, kognitif, behavior, dan juga terapinya kita lakukan setiap latihan. Nah, dalam konseling itu kita tekankan lagi. Nah, terkadang saat di lapangan atlet itu tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang seharusnya diungkapkan. Ada beberapa permasalahan. Pertama, dia takut diomelin sama coachnya. Dia takut diomelin sama orang tuanya. Dia takut gak bisa perform sebagus yang seperti yang biasanya. Nah, dalam konseling kognitif behavior therapy ini kita melihat pandangan mana sih yang sebenarnya ini tuh nggak benar ada dalam pikiran dia, kognitif. Kemudian behavior, kita coba analisis behaviornya dia, mana yang sekiranya bisa kita perbaikin. Nah, sehingga koneksi antara kognisi ataupun pikiran dan juga perilaku si atlet ini, apalagi usia remaja ya tadi ya di awal, apalagi usia remaja itu emosinya lagi memuncak ataupun bergejolak. Nah, itu jadi tantangan utama tuh untuk para pelatih. Bagaimana kita bisa membangun koneksi antara pemikiran dan juga perilaku ini kita kuatkan dalam konselingnya itu. Nah, biasanya dalam konseling CBT itu hal-hal yang tidak bisa dia ungkapkan di lapangan ataupun saat latihan dia ungkapkan. Nah, setelah konseling itu selesai, itu biasanya akan ada obrolan ataupun akan ada review untuk dikasih kepada pelatihnya, untuk dikasih kepada orang tuanya. Nah, makanya dalam penelitian ini saya coba mau mengungkapkan apa sih pengaruh dari CBT dan juga olahraga panahan itu sih Kak Farhan. Ini ilmu yang sangat mahal sekali teman-teman semuanya, khususnya bagi para coach atau atlet panahan bisa mengelaborasikan metode CBT ini, Counseling Behavior Therapy ini kepada para atlet-atletnya seperti itu ya. Betul. Karena sedikit yang saya tahu tentang panahan ini, selain kita permainan mental, teknis, kita juga harus menguasai diri kita dulu. Mengenal diri kita dulu seperti apa, karena kadang kita kenal sama diri kita, tapi berharap orang lain itu mengenal diri kita tanpa kita menyampaikan bagaimana diri kita. Iya, bagus banget lagi Kak Farhan. Nah, dalam dunia panahan juga ya, dunia panahan dan juga konseling, karena ya latar belakang saya S1-nya BK dan sekarang lagi ngambil psikologi juga. Nah, nantinya saya juga mau masuk ke dalam dunia konseling olahraga. Memang ini tujuan akhirnya ke sana. Nah, itu bagus banget. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, mengenal diri kita, dan terkadang kita memaksakan orang lain tuh kenal diri kita juga, ya kan, tanpa kita harus bilang ke mereka. Nah, terkadang itu ada sisi egoisnya manusia, apalagi di usia remaja ya, balik lagi. Di usia remaja ini, mereka maunya, kok lu nggak ngertiin gua sih? Kan gua udah ngertiin lu. Nah, itu sering banget tuh di lapangan. Ataupun saat kita berinteraksi dengan mereka. Nah, terkadang ke dalam konseling kita ataupun kita treatment di lapangan as a coach ataupun saat counseling as a counselor, nah itu kita coba sadarkan dulu kognisi dia ternyata ada yang salah nih, ataupun perilaku dia ternyata ada yang salah. Nah, di situ kita coba membangun jembatan. Bagaimana endingnya adalah mereka bisa mengenal dirinya dia sendiri pertama, karena dalam panahan musuh kita bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Karena kita nggak mungkin bisa ngalahin orang lain kalau kita nggak bisa ngalahin diri kita sendiri. Gitu Pak Farhan. Keren. Tuh di klip tuh bisa masukin ke TikTok tuh. Banyak ya sekarang clipper-clipper gitu ya. Banyak ya. Sorry agak belok dikit kembali ke panahan, karena saya juga cukup tertarik dengan panahan, karena panahan itu sendiri kan salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah kan. Betul. Antara berenang, berkuda, ada panahan. Betul.
Nah, di teknis ketika panahan itu sendiri, saat seorang pemanah berada di garis tembak nih dengan tekanan angin yang ada di sekitarnya dan selain itu juga skor yang mepet nih karena sedang mengejar skor untuk meraih yang tertinggi. Nah, kadang bisa bikin emosi sama tangan tuh jadi bergetar, kayak tremor gitu, tremor. Nah, mungkin punya nggak tips dari Kak Indra itu sendiri, cara praktis bagaimana kepada para atlet, khususnya atlet remaja untuk mengatur, meregulasi emosi agar tetap dingin, tenang, walaupun situasinya sedang panas. Ini jawabannya mungkin agak panjang fasenya, Kak Farhan. Silakan. Kenapa saya bilang agak panjang? Karena ini fasenya nggak hanya saat pertandingan. Kalau tadi kan pertanyaan Kak Farhan itu fokusnya kepada pertandingan, saat pertandingan. Nah, kita mulainya itu dari pra-latihan. Mulai dari pra-latihan. Nah, dalam kita melatih si atlet panahan, apalagi dia perempuan usia remaja yang awal-awal mungkin dia baru haid ataupun sedang haid ataupun laki-laki, kita juga nggak bisa menafikan itu hormon. Kita berbicara tentang hormon. Nah, terkadang saya juga diberi saran oleh para senior pelatih yang lain, coba dicatat kapan jadwal atlet Oh. perempuannya menstruasi, kapan haid, sampai sedetail itu. Justru itu membantu ya? Sangat membantu. Kenapa seperti itu? Karena ketika si atlet ini, apalagi atlet perempuan remaja, udah remaja, emosinya bergejolak, perempuan lagi haid, pertama haid mungkin, ataupun hari pertama, hari kedua haid, itu emosinya akan naik turun. Nah, sebelum kita latihan, kita coba rekondisi dulu. Kamu gimana kondisinya kemarin? Di sekolah lagi capek apa enggak? Tugasnya banyak atau enggak? Kalau perempuan, kamu lagi haid apa enggak? Nah, kalau kita udah tahu nih datanya, misalkan dia datang latihan itu dengan kepala yang penuh, dengan pikiran yang sudah disesaki oleh tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas di rumah, kita coba rilis dulu. Oke, sebelum kita latihan, kita berdoa dulu, kita tenangkan dulu, kita bayangkan teknik kita hari ini adalah teknik yang terbaik, kita bayangkan emosi-emosi yang ada dalam pikiran kita tuh kita keluarkan. Nah, itu sebelum latihan. Nah, saat latihan kita coba kontrol perlahan. Kita ingatkan mereka untuk menarik nafas. Kalau untuk yang atlet muslim, kita coba anjurkan coba bismillah dulu, tarik nafas, bismillah dulu, tenangin pikiran. Jadi kita masukkan, sisipkan nilai-nilai keislaman di situ. Untuk yang atlet muslim. Kalau yang non muslim coba tenang, atur nafas dulu seperti itu. Nah, apalagi saat pertandingan. Kalau saat pertandingan itu sudah lebih banyak lagi faktornya. Itu mulai dari diri dia sendiri, cheering dari penonton, tekanan dari atlet lawannya. Nah, sehingga kalau dari sebelum latihan itu sudah dibentuk nih bagaimana dia mengelola emosinya dia. Dia tahu, gue kalau sudah muncul perilaku A ataupun pikiran A, gue pasti akan nggak stabil. Makanya dari situ saat latihan kita coba biasakan dia dengan hal tersebut. Oke, kalau kamu muncul perilaku A ataupun pikiran A, kamu harus latihan untuk menghilangkan perilaku itu, menghilangkan pikiran itu, atau memaafkan perilaku dan pikiran itu, sehingga saat kamu nanti menarik busur dan melepas anak panah itu sudah lebih tenang, sehingga hasilnya itu akan lebih konsisten dibandingkan dengan dia lagi panahan. Coba Kak Farhan bayangin, kita lagi mau lempar sesuatu, mau dilempar ternyata tiba-tiba ada pikiran yang aneh, waduh nggak jadi nih, wah jatuh. Misalkan kita mau lempar batu 50 kilo, biasanya kita kuat. Pas kita mau lempar, kita kaget dengan pikiran masa lalu, jatuh kena kepala. Gimana rasanya? Kan celaka. Itu menimbulkan keraguan sih ya. Betul, keraguan-keraguan itu yang kita latih, kita biasakan dia untuk terbiasa dengan keraguan itu. Dan endingnya adalah bagaimana si atlet ini terbiasa dan juga bisa merelakan ataupun melepaskan diri dari keraguan itu. Tadi saya menangkap kata-kata Kak Indra ketika pertandingan ada cheering dari penonton. Justru ini bisa berupa dukungan sosial ya. Betul. Nah, khususnya kepada sang atlet itu sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri di lapangan.
Nah, menurut Kak Indra seberapa besar sih pengaruh dukungan sosial dari teman klub, pelatih, dan orang tua dalam membangun benteng mental yang kokoh untuk sang atlet agar atlet ini tidak mudah mental down? Oke, nih kalau dukungan sosial nih Kak Farhan bagus banget. Untuk dukungan sosial itu kita coba lihat dari lingkup terkecil. Si atlet itu punya lingkungan terkecil. Yang pertama kalau di klub itu adalah coach dan juga teman-temannya. Kalau di lingkungan keluarga adalah ayah, ibu, kakak, adik. Nah, sehingga bagaimana kita membangun dukungan sosial ini, kita coba melihat apa sih dukungan sosial yang sudah dia dapatkan. Kemudian apa kekurangannya, sehingga dari dukungan sosial ini kita bisa saling support antara pelatih, teman atletnya, dan juga orang tua. Karena terkadang ada gap ataupun perbedaan antara pelatih dan juga orang tua dalam pelatihan si anak ini. Nah, terkadang gap ini antara dukungan sosial dari rumah dan juga di lapangan itu berbeda. Nah, tugas kita dalam dunia konseling adalah bagaimana menjembatani ataupun kita mengisi ruang-ruang kosong itu dari dukungan sosial yang dia belum dapatkan dan juga nilai-nilai yang ada di dalam diri dia. Nah, makanya teknik kognitif behavior therapy ini bisa menguatkan antara kekosongan di dukungan sosial yang dia rasakan untuk mencapai regulasi emosinya dia. Oh, keren. Menarik sekali terkait seperti yang disampaikan oleh Kak Indra terkait hubungan antara keluarga dengan atlet ini sendiri. Menurut pandangan orang awam seperti saya nih, mungkin nggak ada hubungannya antara keluarga sama kemampuan olahraga seorang atlet itu sendiri. Nah, dalam penelitian atau pandangan Kak Indra sendiri selaku coach panahan, ada gak sih kaitan atau hubungan antara ketahanan keluarga dengan emosi seorang atlet? Seperti mengapa ketika di rumah yang stabil dan sportif menjadi faktor penentu yang sangat penting sekali terhadap ketenangan atlet saat mereka sedang bertanding walaupun jauh dari orang tua. Seperti itu. Ini saya coba ngambil beberapa rujukan di luar olahraga dulu ya, karena ada beberapa jurnal dan juga penelitian baik itu yang dilakukan di Indo ataupun di luar itu menunjukkan bahwa ketika anak ataupun remaja itu disupport dari rumahnya, khususnya saya coba ambil contoh di dunia pendidikan. Ketika anak ini sudah disupport secara full oleh orang tuanya untuk belajar, dia diberikan fasilitas, dia diberikan makanan yang bergizi, kemudian diberikan istirahat yang cukup, itu akan berbeda jika dibandingkan dengan temannya yang mohon maaf kurang diperhatikan di keluarganya. Nah, dari situ saja kita udah bisa melihat nih bagaimana perbedaan antara anak yang disupport oleh dukungan sosial dan juga kurang disupport oleh dukungan sosial. Nah, ada beberapa penelitian dalam dunia olahraga pun sama. Ketika ada atlet yang sebenarnya bagus tetapi dukungan sosialnya itu kurang, dengan adanya pressure ataupun dukungan sosial kan itu seharusnya mensupport dari belakang, bukannya mempressure dengan target-target tertentu. Nah, dari sini itu biasanya akan ada perbedaan antara atlet yang disupport dengan dukungan dimengerti, misalkan dia lagi down, oke nggak apa-apa, kita coba riset lagi ya, tadi hasilnya kurang bagus, kita coba riset lagi tekniknya, dibandingkan dengan atlet yang saat down, kamu nih gimana sih, kamu biasanya bagus, coba dong balik lagi kayak awal, kan beda treatmentnya. Nah, sehingga dari dua sudut pandang atau dua treatment ini, dukungan sosial itu sangat penting untuk si atlet mengembangkan kemampuannya. Wah, keren. Berarti dari dukungan sosial ini bisa berhubungan erat dengan seorang atlet bisa mendulang prestasinya tersebut. Seperti itu. Ngomongin masalah prestasi, kita juga kadang sering terjebak ya, bahwa prestasi itu hanya seputar medali emas, gitu ya. Nah, menurut kacamata seorang coach panahan atau kacamata psikologi olahraga, apa sih arti prestasi itu sendiri yang sesungguhnya bagi seorang atlet, khususnya atlet remaja, agar mentalnya tetap sehat, mentalnya tetap kuat, sehingga ketika ia gagal, dia nggak terpuruk
Jadi ketika ia gagal tuh sebagai langkah berikutnya supaya bisa lebih baik lagi. Oke, nah saat kita menerima atlet, itu kita akan melihat dari usia biologisnya dulu. Usia biologis itu usia 0 sampai sekian tahun. Nah nanti dalam dunia olahraga pun ada namanya LTAD. LTAD itu Long Term Athlete Development. Jadi bagaimana atlet itu dibina sekian masa, sekian tahun, sekian bulan untuk dididik sesuai dengan perkembangannya. Nah, kalau tadi masuk ke psikologi olahraga ataupun kita membahas tentang psikologi, kalau saya pribadi di dunia olahraga panahan akan memberikan target yang berbeda antara anak dan juga orang tua, ataupun remaja ataupun orang dewasa. Bedanya di mana? Kalau untuk anak-anak kita coba lihat tahapan perkembangannya dia. Balik lagi kita ngambil ke psikologi dasar, tahapan perkembangannya dia. Kita nggak menuntut si anak, bayangin aja kalau anak kelas 5 SD, kelas umur 5 tahun itu diminta untuk bertanding dan juara 1, apa nggak ngamuk itu anak kalau kalah, ya kan? Nah, berbeda dengan orang dewasa yang sudah bertahun-tahun latihan, ketika dia gagal, treatmentnya kan akan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita akan set target yang berbeda, mulai dari anak-anak, remaja dan juga dewasa. Kalau untuk anak-anak paling tidak kita sudah mencapai tahapan-tahapan perkembangannya dia dulu. Misalkan dalam dunia olahraga panahan sekali lagi si anak ini, misalkan anak usia anak kecil lah, anak di bawah 10 tahun, dia sudah berani memegang busur, berani melepas anak panah, tekniknya sudah konsisten. Untuk remaja targetnya naik, dia sudah mulai konsisten, tidak hanya konsisten, datangnya tepat waktu, ada target-target tertentu, kita bikin konseling untuk mereka. Nah, saat konseling kita juga minta bagaimana dukungan sosial dia, apakah dia sudah terpenuhi, kalaupun belum, kita cukupi dulu di sana target-targetnya, sehingga dari target-target ataupun setiap fase itu bisa terpenuhi, seperti itu sih Kak Farhan. Menarik sekali terkait masalah konsistensi ini sendiri. Sebenarnya bagi pandangan awam saya, untuk meraih medali emas itu mudah, tapi yang sulit itu mempertahankan supaya perlombaan berikutnya bisa mendapatkan medali emas. Betul. Nah, jadi konsistensi ini sangat penting sekali. Nah, banyak pemanah tuh yang bisa menambah titik X-nya itu secara berturut-turut mungkin sampai 10 kali. Nah, tapi untuk mengulanginya secara terus-menerus itu susah. Betul. Nah, contohnya ketika misalkan saya menendang bola, saya arahkan ke pojok kanan atas gawang, saya bisa. Akan tetapi ketika tendangan kedua atau berikutnya kadang ke atas, kadang melenceng. Nah, titik konsistensinya ini yang susah, seperti itu. Nah, menurut Kak Indra sendiri bagaimana sih keterkaitan antara kestabilan emosi dengan konsistensi skor dalam jangka panjang, khususnya dalam panahan itu sendiri? Kalau dari dunia panahan kita coba melihat dari tekniknya dia dulu. Tekniknya selama dia konsisten, kemudian emosinya dia sudah dijaga. Tadi balik lagi ya, saat pre-latihan ataupun saat latihan sudah dibina, sudah dibiasakan seperti itu, maka biasanya atlet itu akan terbiasa dengan mengelola emosinya dia. Ketika dia lagi deg-degan, apa yang dia lakukan? Seperti yang tadi saya sampaikan, coba atur dulu nafas kamu. Kalau yang muslim, istighfar dulu, baca bismillah. Nah, kekuatan konsisten itu akan muncul ketika memang sudah dibiasa dilakukan. Nah, baik lagi kayak tadi di pertanyaan sebelumnya, prestasi itu terkadang bukan selalu medali emas, tetapi terkadang dia bisa mengalahkan dirinya saja, itu sudah mencapai prestasi, sudah termasuk prestasi. Sehingga yang tadi Kak Farhan bilang, konsisten untuk mencapai titik yang sama ataupun skor tertentu itu tidak mungkin dicapai kalau tekniknya tidak konsisten, emosinya tidak konsisten. Bayangkan saja misalkan menembak jitu biasa menembak dalam radius 1 km, kemudian di saat itu dia emosinya sedang tidak stabil, di rumahnya habis dia marahin. Ini sering kejadian, atlet-atlet saya juga kadang begitu. Di rumah, di sekolah tugasnya banyak, di rumah habis diomelin sama orang tuanya, datang-datang
ada yang nangis kadang. Kita kan harus mengondisikan dia dulu. Padahal si anak ini biasanya kalau lagi latihan ataupun saat pertandingan konsisten tuh di kuning, di X, targetnya skornya bagus. Nah terkadang hasil skor itu merupakan gambaran dari emosinya dia. Makanya itu emosi itu harus kita jaga dari awal sampai nilai skor ini meningkat perlahan-lahan. Gitu sih Kak Farhan. Tadi saya juga di awal sempat memantik bahwa panahan ini kan termasuk olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Jadi ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai keislaman itu sendiri di panahan. Nah, bagaimana nilai-nilai Islam seperti sabar dan tawakal itu bisa menjadi strategi psikologis bagi seorang atlet yang hebat untuk melepaskan beban ekspektasi yang berlebihan bagi atlet itu sendiri. Nah, kalau sabar dan tawakal itu kan balik lagi kayak yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita sudah ataupun si atlet itu sudah terbiasa dengan mengatur kesabaran, karena dalam dunia panah pun kita sampaikan jangan sampai kamu membuang anak panah karena lagi nggak sabar ataupun lagi marah, emosinya lagi nggak stabil. Karena membuang anak panah di sini artinya dia melepaskan anak panah dengan teknik yang tidak sebenarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, bahwa si anak ini sebisa mungkin ataupun kita berikan pemahaman bahwa kesabaran dan juga tawakal itu merupakan kunci utama dalam dunia panahan. Kalau kita memasukkan dalam dunia Islam ya. Nggak mungkin ada pemanah yang bisa mencapai hasil terbaik kalau dia nggak sabar. Nggak mungkin dia menerima hasilnya kalau dia nggak tawakal. Karena ada aja atlet yang dapatnya bagus, ada satu anak panah yang melenceng sedikit saja, dia nggak bersyukur. Akhirnya dia nggak sabar. Tembakan selanjutnya hancur. Ada yang atlet tembakannya mungkin nggak sebagus si yang tadi si A, tapi dia bersyukur sehingga tembakan selanjutnya dia evaluasi, dia sabar lagi, dia bertawakal lagi, dia berdoa, dan hasilnya akan lebih kuat lagi. Nah itu yang akan kita kuatkan dalam konseling kognitif behavior therapy. Apa yang dia tidak bisa sampaikan saat di lapangan ataupun apa yang dia rasakan, kita masukkan ke dalam sana. Oke, terima kasih Kak Indra atas keilmuannya. Kita nggak kerasa ngobrol begitu panjang, keilmuan banyak yang sudah kita dapat. Mungkin sebelum berakhir sesi podcast kita hari ini, jika Kak Indra harus memberikan satu pesan untuk para orang tua dan atlet remaja, pemanah muda di luar sana, mana yang lebih dulu harus dibangun? Teknik yang sempurna atau hati yang tenang? Itu bagus banget lagi jawabannya, yang pasti hati yang tenang. Tetapi untuk mendapatkan hati yang tenang bukan tugas atlet semata, bukan tugas bimbingan dari pelatih saja, tetapi butuh dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, kakak, adik, kemudian dari teman atletnya, pastinya panduan ataupun ajaran dari pelatihnya, itu sudah masuk ke dalam membentuk hati yang tenang. Jadi tidak mungkin ada atlet yang bisa peak of performance dia tanpa hatinya yang tenang. Balik lagi kalau kita bilang dalam agama Islam, tidak mungkin orang itu akan tenang kalau perilakunya itu akan tenang kalau hatinya tidak tenang. Itu dalam hatinya akan tergambar ke perilakunya. Kayak gitu sih Kak Farhan. Mungkin dari Kak Indra itu pesan yang bisa disampaikan untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, saya punya tebak-tebakan untuk Kak Indra. Apa tuh? Di luar nih, nggak ada tebak-tebakan nih. Olahraga apa yang paling berat di dunia? Olahraga apa ya? Kayaknya lari maraton sih Kak Farhan. Kurang tepat. Kurang tepat, apa tuh yang benar? Olahraga yang paling berat di dunia itu adalah catur. Loh, kenapa catur? Karena catur itu kan ada kuda, jadi harus mengangkat kuda. Iya lagi. Sorry, itu jokes bapak-bapak ya. Itu jokes bapak-bapak. Oke, benar sih. Terima kasih semuanya atas waktunya. Semuanya. Sampai jumpa di Thank podcast you. berikutnya seputar psikologi pendidikan. Thank See you. Mantap. Pertanyaan pertama tadi ya banyak ya. Banyak banget. Ntar ada yang di-cut balik.